Oke guys, akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga. Yaps, benar sekali. MotoGP 25 mod untuk MotoGP 2024. So complicated when it hurts. Dari logo gamenya saja, ini udah pakai logo versi paling baru dari MotoGP. Nah, kira-kira dalamnya kayak gimana nih? Ini makin bikin kita penasaran pastinya. Dan buat informasi aja, ini modnya dari Biker Gaming ya. Jadi dia tuh YouTuber luar yang ngebikin mod juga untuk game MotoGP dan game-game milestone lainnya. Dan emang itu kayak effort banget buat ngebikin mod yang skalanya gede kayak gini cuy. Dan di mod ini sebenarnya sudah ikut sama 3 kelas lainnya seperti kelas Moto2 dan juga Moto3. Cuman yang bakal kita fokusin di video kali ini adalah untuk mod khusus di kelas MotoGP saja. Yang pertama ada Brad Binder dengan Red Bull KTM Factory dan juga Pedro Acosta dengan tim yang sama. Dan sebenarnya di sini ada 4 KTM ya yang menggunakan livery yang sama persis. Yang ngebedakan antara Red Bull Factory sama KTM Tech 3 itu di sponsor oli saja. Kalau Factory dia pakai Mobil One, sedangkan kalau di tim Red Bull Tech 3 itu menggunakan sponsor oli dari Motul cuy. Nah, itu doang yang ngebedakan antara si Red Bull Factory sama Red Bull KTM Tech 3. Dan syukurnya untuk moddernya sendiri udah ngegarap helmnya si Maverick yang udah disponsorin sama Red Bull lagi ngikutin sponsor dari timnya itu sendiri. Jadi kita bisa kembali ngeliat Maverick dengan sponsor Red Bull di helmnya lagi seperti dahulu kala. Kemudian Yamaha Factory nggak ada perubahan karena ya cuman gitu-gitu aja. Terus untuk yang selanjutnya ada dari Trackhouse MotoGP yang ada Ogura yang sudah dimasukin di kelas MotoGP pastinya untuk mod season 2025. Dan fun fact-nya di sini Ogura menggunakan 3D face dari dirinya sendiri meskipun bukan dari hasil rendering, jadi kurang real lah. Selanjutnya ada dari tim LCR Honda, baik itu Castrol dan juga Idemitsu. Akhirnya Somkya Chantra hadir juga di kelas MotoGP dan ini face-nya si Somkya Chantra itu menggunakan face generik yang disiapin untuk rider custom kita. Dan sayangnya untuk tim Honda Factory masih nempel logo Repsol yang harusnya itu udah hilang dari tim ini, diganti sama Castrol untuk rumornya itu sendiri. Tapi oke lah, tunggu aja nanti update selanjutnya untuk mod MotoGP 25. Masuk di Aprilia Factory ada Jorge Martin, sang jawara dunia MotoGP 2024. Akhirnya dia udah berseragam Aprilia Racing Factory di game ini, yang tentu saja menggunakan bantuan dari mod MotoGP 25. Dan juga ada Marco Bezzecchi yang akhirnya udah berseragam Aprilia Factory dan tandem sama si Jorge Martin, sang jawara dunia MotoGP 2024. Selanjutnya Ducati Lenovo Team untuk Factory yang mana kita kehadiran Marc Marquez yang udah menjadikan tim dari Francesco Bagnaia. Makin gak sabar buat ngeliat persaingan nanti di musim depan antara Marquez, Pecco dan juga Jorge Martin. Kira-kira siapa nih yang bakal berkuasa di MotoGP 2025? Di antara mereka bertiga mungkin bakal ada kandidat baru untuk perebutan titel juara dunia musim depan. Ya lihat saja guys ya. Dan kemudian tim satelit Yamaha yakni Yamaha Pramac dengan membawa semua mekanik bekas Ducati ke Yamaha. Mungkinkah Yamaha Pramac bakal berkontribusi banget untuk Yamaha YZR M1? Ya kita doakan semoga begitu. Dan rumornya nanti Pramac bakal disponsorin sama Alpine yang merupakan salah satu tim yang pernah berlaga di Formula One. Kemudian dari Ducati Grace ini ada rider baru yakni Fermin Aldeguer, dan disini juga si Fermin menggunakan 3D face dari Fermin sendiri meskipun bukan hasil dari 3D scan ya, jadi nggak serealistis kayak riders lainnya. Dan yang terakhir ada dari Pertamina Ducati VR46 yang mana kita kehadiran Franco Morbidelli yang gue kira dia bakal pensiun, ternyata malah dikontrak sama timnya Rossi yang tentu saja itu merupakan tim bosnya sendiri, itu Valentino Rossi cuy. Dan yang ngebikin modnya tambah realistis itu karena modenya juga ngegarap ngerubah kalender MotoGP 2024 ke MotoGP 2025 berdasarkan kalender sementara, seperti seri pertama Chang, kemudian seri kedua ada di Termas, terus seri ketiga itu di Austin, dan Lusail dipindah ke seri keempat sebelum seri Jerez. Dan gokilnya lagi di sini kita kedatangan 2 track baru yakni track Brno sama track
Balaton Park di Hungaria. Kalau Brno kan trek lama, kemudian dibalik lagi di balapan MotoGP. Nah sekarang ini ada trek Balaton Park yang di Hungarian GP. Nah meskipun namanya di sini Balaton dan juga di Hungaria, tapi ini merupakan trek Sokol Kazakhstan yang dirubah nama sama logo benderanya saja. Jadi jangan terkecoh sama nama-nama yang ada di sini ya. Terkecuali Brno yang emang ngambil dari trek historical. Jadi Brno tetap Brno kecuali Balaton yang merupakan basicnya itu trek Sokol cuy. Nah sekalian promosi buat kalian yang belum pernah nonton simulasi trek Balaton, langsung aja kalian nonton di video yang udah pernah gue bikin beberapa bulan yang lalu. Dan khusus Portimao itu bakal digelar untuk 2 seri terakhir sebelum seri Valencia untuk MotoGP 2025. Dan ada yang mengabarkan bahwa GP Termas itu bakal cancel untuk MotoGP 2025. Nah guys, biar makin perfect lagi, gue bakal ngajak kalian untuk nyobain satu gameplay race di trek Balaton Park yang merupakan basicnya Sokol Kazakhstan ya. Oke, Jorge Martin start dari pole bersama Aprilia Racing Factory. Jadi ini udah beneran Martin yang masuk di Aprilia untuk game MotoGP 24 Mode Season 2025. Pecco start kedua dengan nomor 63. Akhirnya Pecco kembali lagi nomor yang awal, nomor 63 di MotoGP 25. Kemudian next ada Luca Marin yang start dari urutan ke-20. Saya yang ngebikin motor ini kurang real adalah karena masih ada logo Repsol yang nempel di motor Honda Factory yang harusnya udah hilang dari tim ini. Kabarnya sih bakal berganti dari Repsol ke Castrol, ya kabarnya sih begitu. Oke, kali ini Marc Marquez sudah kita siapkan di starting grid dan langsung aja kita mulai untuk race gameplay di Balaton Park Circuit di Hungarian GP. Let's go. Few moments more and we will see the race. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP di Hungarian Grand Prix MotoGP 2025 mode it's on the way menuju first corner. Dan as you can see ini ada 3 riders KTM yang bener-bener ngerumpul semuanya. Ini berasa kayak MotoGP era 2010-an ke bawah yang masih boleh 3 rider di satu tim, seperti zamannya si Repsol Honda dengan adanya Dovi, kemudian Stoner dan juga si Dani Pedrosa. Dan sekarang kita agak ditabrak tadi sama satu rival yakni Maverick Vinales, dan Marquez kembali membuat sentuhan dengan Maverick karena sebagai upaya pembalasan atas insiden yang dilakukan sama si Maverick tadi. Dan kini Fabio Quartararo bertarung memperebutkan tempat kelima oleh Marc Marquez. Dengan Marc Marquez di sini, namun jelas saja Yamaha bukan tandingan dari Desmo GP 25, apalagi dengan si Marc Marquez. Oke, tikungan chicane itu overtaking Brad Binder nice sekali, dan di tikungan ke-8 kini Jorge Martin menjadi race leader dengan Aprilia RSGP atau Aprilia Factory. Pecco 2 dan Acosta ketiga. Pecco dengan Ducati masih diburu oleh Acosta dengan Red Bull KTM Factory. Gokil sih ini. Oke, masuki sektor ketiga akhir. Kita bakal fokus dan sebenarnya serangan dari Brad Binder yang nyaris saja mengovertaking Marc Marquez. Hati-hati, masih panjang race di MotoGP Hungarian GP. Ya, seperti yang udah gue bilang tadi sebelum masuk race, ini merupakan track yang basic itu di Sokol Kazakhstan. Hanya saja sama model itu dirubah. Jadi nama sama bendera itu dirubah menjadi Hungarian GP dengan track Balaton Park. Kita overtaking Pedro Acosta dari sebelah kiri di first corner. Lap kedua, finally Marc Marquez tembus di zona podium meskipun Acosta kembali mencoba melawan dari sebelah kanan dari belakang kita. Hati-hati, keep fokus, keep fighting. Dan kemudian tikungan ketiga, entry corner, tikungan ke kiri. Kemudian bersiap-siap masuki tikungan ke kanan yang sangat tricky sekali. Dan kita mencoba early braking dengan gear 2. Kita ambil inside line, nice sekali. Dan exit corner menuju tikungan kelima, tikungan blind spot di Sokol Kazakhstan GP alias Balaton Park Circuit. Nah, buat kalian semuanya aja yang penasaran gimana simulasinya trek Balaton Park Circuit di Hungarian GP, langsung aja searching video Gorioris dengan kata kunci Balaton Park Gorioris. Nah, itu bakal muncul cuy. Itu kalau nggak salah udah gue bikin beberapa video reviewnya sekitar beberapa bulan yang lalu, dan itu gamenya gue pakai game GP bike. Soalnya untuk game roda 2 itu trek Balaton cuman ada di GP bike saja. Itu pun dengan bantuan modder itu si Adrian Melandri. Nah, sebenarnya ada lagi di versi Assetto Corsa, cuman itu roda 4 bukan roda 2, jadi kayak kurang kerasa feel-nya kita berkendara di trek Balaton Park untuk Hungarian GP. Kalau boleh jujur, dari pendapat gue pribadi, trek Balaton ya cukup seru-seru aja, cuman minusnya itu untuk area run off dan juga pagar pembatas itu sangatlah
deket sama lintasan. Jadi kayak misalkan ada yang crash cukup kencang, itu cukup bahaya untuk efeknya ke para pembalap. Apalagi MotoGP semakin kencang juga hingga saat ini kan. Oke, kita agak wobble tadi tuh masih bisa save, dan sekarang ketiga masuki, dan kita masih mencoba menyusul Pecco dan juga Jorge Martin hingga sekarang di tikungan keempat ke arah kanan. Dan ini di radarnya, di mapsnya sirkuit Sokol ini di bawah ini bisa kalian lihat untuk 3 besar itu udah menjauh dengan rombongan pembalap yang ada di posisi 4 ke atas cuy. Jadi di barisan depan cuman ada Acosta, maksudnya cuman ada si Martin, Pecco dan juga si Marquez aja. Nah, ini mungkin menjadi gambaran persaingan di MotoGP 2025. Saking gue ngerasa bahwa 3 pembalap ini menjadi pembalap paling kenceng ya di MotoGP musim depan. Jadi ya lihat saja apa yang akan terjadi nanti di persaingan musim depan antara Marquez, Pecco dan juga Jorge Martin. Nah, kini ada overtaking Pecco dengan sangat bagus sekali. Marc Marquez mengovertaking Francesco Bagnaia. Bahkan sekarang Marquez menjadi fast lap dan Pecco kembali memfight back Marc Marquez, dan side by side kembali terjadi tadi. Cukup agresif manuver dari Pecco yang membuat Marquez terpaksa menghindar dan melebar keluar dari racing line. Tapi tenang saja, kita akan kembali mencoba membalas Pecco Bagnaia dan akan bakal stay fokus ke fighting dan juga fokus untuk menyusul Pecco gimana pun caranya. Oke, last corner lap ketiga hampir selesai, dan menjelang lap keempat kita akan menyusul Pecco dengan bantuan right hand device. Menuju first corner, kita mencoba early braking, masuk perlahan di first corner. Dari inside line Marquez bersama overtaking Pecco Bagnaia. Finally Pecco kita overtaking, luar biasa. Namun Pecco kembali melawan dengan sangat cepat sekali, cukup berbahaya manuver yang dilakukan oleh Pecco Bagnaia kepada Marquez tadi. Untung saja Marquez masih bisa menghindari kontak yang akan terjadi antara kita berdua. Tadi persaingan kita sama Marquez sama Pecco tadi itu kalau terjadi di musim depan itu pasti bakal gokil sekali, bakal menambah nilai jual dari MotoGP. Ya memang sih ya, sayangnya kita tahu sendiri bahwa untuk si Marquez ini sama si Pecco kayaknya nggak akan pernah berantem. Soalnya karakter Pecco tuh emang orangnya yang ngecil banget, kayak santai banget, nggak pernah ada jadi masalah sama pembalap lain cuy. Dan kalau boleh jujur ya, sebenarnya semua para penonton MotoGP inginnya para pembalap tuh berantem cuy, pada saingan semuanya. Tapi ya apa boleh buat, kalau pembalapnya aja udah santai, kita mau gimana? Mau nggak mau harus ngikut aja ya, percuma kita keluar-keluar di soal karena nggak bakal ngefek sama mereka berdua yang selalu adem ayem, baik itu di dalam dan juga di luar lintasan. Gini menjelang lap berikut overtaking Jorge Martin dari sisi luar, namun masih belum bisa. Martin melebar, langsung Marquez mengambil alih posisi pertama, Pecco menyusul di posisi ketiga, dan kini tikungan kedua Martin kembali melawan, Marquez kembali mengambil alih posisi pertama dari Jorge Martin. 3 riders masih terus bertarung memperebutkan posisi puncak di MotoGP race kali ini. Pecco Martin versus Pecco Bagnaia. Menuju tikungan ke-9, hard braking from Marc Marquez. Entry corner. Kembali Martin melawan, dan kita harus kembali mengamankan posisi dari Martin karena sekarang kita sudah mulai merasa terpancing dengan duel saat ini. Oke, Martin masih mendefend dan Marquez masih terus di posisi kedua. Fokus ke fighting, kita tunggu dulu momentum yang pas untuk mengovertaking Martin di lap ke-6 nantinya. Last corner masuki, perlahan masuk sekali di corner. Pecco bakal juga mulai menyusul kita berdua, dan hati-hati jangan sampai Pecco mengalahkan si Marquez. Dan kini Marquez mengovertaking Martin di main straight lap ke-6 first corner. Kita defend lagi Martin dari inside line, luar biasa akhirnya. Siapa sangka Marquez mampu mengambil dasar defense serangan dari Martin di main straight tadi di tikungan pertama. Oke, tikungan ketiga menjelang tikungan keempat, satu yellow flag berkibar. Siapakah yang crash dan siapakah yang out of the race? Let's see. Siapakah yang crash? Dan sepertinya Maverick Vinales yang crash sekaligus sudah menjadi pembalap yang keluar dari balapan di MotoGP Sokol Kazakhstan GP. Lap ke-6, 1,5 lap lagi, race kali ini akan segera usai. Lagi dan lagi, tikungan 9 menjadi saksi. Martin kembali merebut posisi pertama dari Marc Marquez, dan di last sector kita masuki. Oke, tahan dulu. Entry corner. Game fokus new fighting. Masih ada 1 lap lagi yang akan kita manfaatkan untuk menyusul mengalahkan Jorge Martin. Namun sekarang siapa sangka kita langsung ngeblok pas Martin di last corner. Lap ke-6 akan segera berakhir. Menuju lap ke-7. Martin kembali melawan di exit corner. RHD on menuju first corner ke-7. Kita overtaking lagi Martin dari outside line.
Namun Martin kembali melawan, sangat-sangat agresif sekali. Tidak ada yang mau mengalah di balapan kali ini, jelas saja Martin kuat. Marquez pun juga kuat, namun sekarang Martin kembali melawan dengan sangat agresif. Sehingga Marc Marquez cukup terpelintir keluar dari racing line. Namun kini serangan akan kita datangkan lagi pada Jorge Martin, namun dia kembali melawan. Side by side masih terjadi hingga Marquez keluar dari racing line, keluar lintasan. Oke, tikungan kelima Fokus Q Fighting menuju tikungan ke 6-7 atau tikungan chicane. Kita mencoba hard braking di tikungan chicane ini. Kita ambilin sideline turn ke-7. Finally, inilah dia momentumnya. Masih belum bisa. Dan sekarang dari inside line tikungan ke-8 menjelang backstride. Lurusan panjang di Sokol sirkuit Kazakhstan GP yang diberi nama Hungarian GP. Langsung kita overtaking Martin sebelah kanan. Finally, akhirnya Marc Marquez mampu melawan, namun ancaman masih datang dari Jorge Martin di last sektor. Kita berdua masih saling bertarung merebut ke posisi pertama, tikungan 10, 12, dan inilah dia exit corner menuju finish line. Akhirnya Marc Marquez, the Babylon, meraih kemenangan di MotoGP Hungarian Grand Prix. Ya meskipun namanya Hungarian GP, tapi tepatnya bahasanya dari track Sokol Kazakhstan GP yang balapannya goib. Kayak Kimiring, ada tracknya di game tapi nggak pernah dipakai balapan untuk MotoGP yang asli cuy. Oke, Marquez meraih kemenangan dan juga Jorge Martin di posisi kedua. Peko ketiga ini makin gak sabar, juga makin gak sabar untuk ngelihat persaingan di MotoGP 2025. Siapa nih kira-kira bakal merebut titel juara dunia MotoGP next season? Apakah Marquez atau Peko atau mungkin si Jorge Martin lagi? Ya kita patut tunggu nanti persaingan di MotoGP musim depan. Jadi oke semua, kalau gitu masih nanti dan sampai ketemu lagi di video MotoGP gameplay atau episode selanjutnya. Oke, thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. These three riders really battled it out, but when Marc Marquez is on form like he was today, there's no one else who can compete. We just have to watch him take to the podium and give him a well-deserved round of applause.